kalian tadi sudah melakukan meeting. Saya ingin bertanya, kira-kira untuk di shelter-shelternya itu nanti ada berapa dan untuk bisa menampung beberapa desa dan berapa kelurahan ya Kak? Oke, jadi Kak, setelah kami lakukan mitigasi, kami lakukan mapping ya, terkait dengan jalur evakuasi dan tempat evakuasinya, kami menemukan 6 titik yang sangat memiliki potensi untuk bisa kita lakukan misalnya evakuasi untuk masyarakat yang nantinya seandainya terjadi tsunami itu terdampak. Nah, itu ada 6 titik yang sudah kami bagi, jadi ada 12 desa kan, 12 ya. desa, ada 6 tempat evakuasi, dan akhirnya kami putuskan desa 1, desa 2 kita tempatkan di tempat evakuasi pertama, desa 3, desa 4 di evakuasi kedua, 5, 6 itu di tempat evakuasi ketiga, 8 kita masukkan ke tempat evakuasi yang keempat, 10 kita masukin ke yang kelima, dengan yang desa 11 dan desa 12 itu kita masukin ke tempat evakuasi kelima. Berarti masing-masing shelter itu untuk 2 desa ya? Ya, karena kita lihat bahwasanya desa 1 dan desa 2 cukup dekat dengan tempat evakuasi ya, sesuai lah. Jadi kami sudah memetakan itu dari jarak antara tempat evakuasi dengan desa tersebut. Baik, untuk shelternya, pembagian desa dan shelternya itu sudah sangat baik ya, saya rasa. Sepertinya juga untuk 2 desa dalam satu shelter itu sudah sangat bagus kalau melihat dari titiknya. Lalu selanjutnya itu yang masih harus kita pertanyakan itu masalah air. Kira-kira saat bencana itu airnya nanti itu bisa dapatnya itu dari mana ya? Atau kita harus bangun ulang atau bagaimana? Enggak, kalau misalkan air Kak, kalau misalkan air kita sudah alhamdulillah di shelter 1, shelter 2 dan shelter 5 itu airnya kita sudah pastikan aman. Ya. Kenapa? Karena dari shelter 1, 2 dan 5 itu di sana dekat dengan PDAM. Ya, jadi tempatnya tinggi, jadi desanya di bawah tapi PDAM di atas. Karena kan berkaca dari kejadian sebelumnya pada tahun 2004 kan di Aceh ini di tempat kita juga, jadi mereka buat PDAM di atas. Jadi ketika bencana tsunami itu terjadi, insya Allah air aman di atas. Oh iya, jadi untuk masalah itu kita nggak perlu bangun lagi ya, karena mereka udah bagus untuk Ya, masalah air. tapi kalau shelter 3, shelter 4, dan shelter 6, nah itu kan masih memungkinkan. Mereka memang tinggi, tapi masalahnya PDAM yang ada di sekitar sana, Ya. kepala desa di sekitar sana itu masih belum untuk memberikan belum bisa kita pastikan kalau misalkan air di sana aman. Tapi kami mungkin bisa berkoordinasi dengan tenaga sanitarian dan Mbak dari teman-teman yang lainnya. Berarti nanti bisa kita diskusikan Iya, lagi kita terkait. diskusikan lagi ke depannya. Tapi kalau bisa secepatnya kita nggak tahu ya bencana kapan gitu kan. Berarti selanjutnya itu yang kami masih bingung itu adalah masalah jamban ya. Jamban itu bagaimana ya Kak nanti pembangunannya pada saat bencana itu kira-kira mau seperti apa? Karena kita lihat dari situasi dan kondisi, kalau misalkan kita membangun jamban sekarang itu dananya kurang. Ya. Dari APBN dari daerah itu belum cukup untuk ini, jadi kita akan mengadakan jadi evakuasi itu ada di shelter 1, evakuasi 1 sampai evakuasi 5 Ya. kita belum adakan jamban, tapi secepatnya kita akan adakan jamban sesuai dengan data-data yang telah diberikan dari kepala desa setempat gitu. Jadi kita sesuaikan dalam satu jamban itu kita bisa menampung sekitar 10 orang dewasa, masuk anak-anak lah di dalam itu kan ada 10. Mungkin saya ya. Oh ya. Baik Kak, ada yang bisa membantu dulu ya. Oke, jadi mungkin saya dari perwakilan shelter 4 ingin mengadukan beberapa permasalahan di shelter kami. Yaitu yang pertama itu ada permasalahan toilet darurat. Jadi toilet darurat kami itu sudah tidak memadai di shelter 4 karena orang-orang itu sudah full, dan jadi ada juga beberapa orang itu buang air itu sisanya di sekitaran shelter. Jadi tempat itu jadi kotor dan juga bau. Mungkin kami tuh kebingungan nih, ini jadinya mau gimana gitu. Baik, kalau kakaknya? Saya itu dari kawasan Jakarta, pengen bilang di tempat kami itu air bersih itu udah nggak memungkinkan lagi, dimana ada beberapa orang itu udah nggak bisa buang air lagi. Baik, pertama mungkin kami akan menjawab masalah terkait air ya. Untuk air itu sendiri sebenarnya tim kami, tim sanitarian dan maupun BMKG kami sudah berdiskusi untuk masalah air. Sebenarnya itu sudah kami pertimbangkan bahwa airnya itu cukup gitu untuk semua shelter. Nah, kalau misalnya ternyata di shelter kakaknya kurang airnya, mungkin itu pengawas dari tim kami ada kelalaian, dan tadi tuh kami sudah diskusikan juga bahwa mereka ini memang ada beberapa kurang dari tim mereka ini. Jadi mungkin kami akan menambah tim kami kembali untuk mengawasi terkait air. Jadi sebenarnya itu sudah cukup untuk besok-besok nanti akan kami awasi dengan jauh lebih baik.
kalau untuk hari ini kami bisa berikan bantuan mungkin dari beberapa tim kami untuk tambahan air nanti akan segera meluncur ke shelter ibu-ibu sekalian ya. Berarti besok itu kemungkinan sudah bisa mengakses ya? Udah. Masalah itu sebenarnya tidak ada masalah karena tim perencanaan kami sudah sangat baik bekerja dengan beberapa organisasi lain dan pemerintah. Itu aman ya. Baik, terkait toilet, sebelumnya kami dari tim sanitarian sudah memperkirakan sih kalau jumlah toilet itu bakal cukup untuk para pengungsi. Tapi kalau misalnya ada kejadian yang tidak terduga seperti kata-kata di shelter berapa tadi? Di shelter 4, maka kami akan mengupayakan adanya penambahan toilet. Tentunya itu bakal dibantu juga dengan pihak NGO dan juga dari pihak BMKG terkait toilet. Lagi sekarang. Dan sore Bu. Boleh duduk juga Mbak. Ya, terima kasih ya. Ya, jadi tadi mau ceritain apa itu? Terkait shelter kami yang toiletnya tuh udah nggak memadai. Udah aman lah ya. Iya. Jadi saya itu mau ngasih tahu ke ibu semuanya, karena kan ibu-ibu ini termasuk orang yang ibaratnya itu dihormati lah di desanya masing-masing kan. Dan juga di beberapa desa juga gitu. Jadi yang saya lihat ketika bencana kemarin ternyata masih banyak orang-orang yang belum mengetahui terkait dengan mitigasi bencana. Daripada banyak berita-berita yang nggak enak dan juga takutnya ditakutkan. Ini kan sudah ada korban jiwa, sudah ada orang-orang yang ibaratnya keluarga kita lah yang meninggal gitu kan. Jadi kita terus ngelakuin mitigasi yang sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Yang pertama ketika ibu-ibu semua kan dekat dengan laut ya, dekat dengan laut kan. Nah, jadi ketika ibu-ibu semuanya melihat bahwasannya air di laut itu sudah mulai surutnya sangat jauh sekali, bisa mungkin mencapai jarak yang tidak biasa. Dari itu ibu-ibu bisa langsung melaporkan ke BNPB setempat gitu kan. BNPB setempat itu bisa beritahu, dan biasanya sih dari kami itu juga memberitahukan 1 hari sebelum itu sebenarnya sudah bisa diprediksi, atau beberapa jam sebelum itu juga sudah diprediksi. Lalu ketika bencana terjadi, ibu langsung lari ke tempat-tempat tinggi. Jangan mengambil harta benda yang sekiranya itu memperlambat ibu. Itu ibu mau ambil TV dulu atau lemari dulu, itu jangan ya, karena kan itu bisa mengganggu. Dan juga kan kita sudah evakuasi, sudah diberikan oleh pemerintah, jalur evakuasi kita sudah sangat bagus, sudah sangat bisa dilihat lah secara jadinya. Nah, ibu bisa lari ke sana gitu. Iya Bu, saya juga mau nanya lagi nih mengenai bangunan-bangunan rumah yang udah hancur itu gimana ya untuk yang lain? Ya, kalau misalkan bangunan-bangunan yang ada di sekitar kota yang sudah hancur, kita bisa koordinasikan ke pemerintah untuk melakukan perbaikan gitu. Jadi ibaratnya saling tolong menolong lah itu antara sesama tetangga, sesama perdesa gitu kan. Jadi biar kita juga bisa minta bantuan ke NGO. Kita juga kan sudah ada kan bantuan berupa dana dan perlengkapan. Nah, kemungkinan itu kita bisa salurkan secara bertahap untuk masalah material bangunan, dan insya Allah secepatnya lah kita perbaiki semuanya, mulai dari anggaran pemerintahnya, dari bangunan pemerintah, dari bangunan kesehatan, sekolah. Biar target kita itu per 5 bulan setelah kejadian ini insya Allah semua sudah kembali pulih dan seperti biasa lagi. Anak-anak sekolah lagi, bisa melanjutkan aktivitas kembali, dan insya Allah kita bisa, asalkan kita bekerja sama, kita berkoordinasi, kita bergotong